Anju, Kak Sinta, ini gimana nih Kak melihat acara deklarasi AIB sukses pada hari ini? Seperti apa menurut kalian? Ya, saya cukup bersyukur juga ya acaranya berjalan dengan lancar, semuanya tertib juga dan nambah semangat juga ya. Ya. Ya Pak ya. Bang gimana Bang? Ya, saya merasa sangat surprise ya. Jadi animo daripada rekan-rekan advokat itu sangat bagus. Yang kita harapkan sih tidak sebanyak ini yang datang. Ternyata yang hadir itu di luar dugaan kita, membludak antusias daripada rekan-rekan advokat di dalam memberikan dukungan bagi capres dan cawapres 02 Pak Prabowo Gibran. Tadi disebut juga selain relawan juga ada dari 4.000 advokat yang datang ke sini Bang. Gimana Bang? Betul. Jadi kalau jumlah advokat itu sebenarnya kan puluhan ribu, ya kan. Tapi yang namanya perbedaan pandangan kan bisa-bisa saja ada yang ke 01, 02, 03. Dan seperti kata Ketua Umum Prof. Otto Hasibuan tadi, untuk mengumpulkan para advokat itu bukan perkara yang mudah, ya kan. Dengan berkumpulnya 4.000 orang ini sesuatu yang luar biasa. Bahwa yang 4.000 ini datang dari berbagai kota, ya kan, ada dari Medan, ada yang dari Lampung, ya, ada yang dari Palembang, ada yang dari Sumatera Barat, Padang, kemudian ada dari Surabaya, Bandung, ada yang dari Magelang, ya kan, ada yang dari Jawa Tengah, bahkan ada dari Kupang, Bali, Papua. banyak sekali, dan ada di Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat. Nah, semua berkumpul yang mempunyai persamaan dan juga keinginan untuk memenangkan paslon 02 Pak Prabowo Gibran. Lihat sosok Prabowo sendiri seperti apa sih Bang di kalangan advokat? Sinta mungkin. Di kalangan advokat itu sosok yang bijaksana ya, baik dan Kita melihat memang Pak Prabowo itu sudah semakin sudah semakin berpikirnya semakin terbuka, dan kita melihat juga pengampunan dia terhadap lawan-lawan politiknya sungguh luar biasa. Ada sesuatu hal yang baru kita lihat di dalam diri kepribadian Pak Prabowo, dan bagaimana juga cita-cita dia, bagaimana supaya elit-elit politik di negara kita, di negara Indonesia ini bersatu dalam rangka apa? Ya, untuk mewujudkan Indonesia maju, ya kan? Karena seperti kata beliau tadi, Indonesia, negara kita ini sekarang di dalam pintu lompatan besar untuk menjadi negara maju. Nah, ini kesempatan, ya kan? Di tahun 2045 adalah sesuatu momen unik bagi negara kita, negara Indonesia ini. Nah, itu bisa tercapai ketika elit-elit politik, ya kan, ketua-ketua umum partai dan juga para tokoh-tokoh bangsa ini bisa bersatu mewujudkan hal itu. Tapi kalau saling menghujat, saling membenci, membuli satu sama yang lain, ya tentu apa yang kita harapkan itu akan menjadi jauh dari harapan. Oke, makin kesini juga kan deklarasi Prabowo ini makin adem, makin memaafkan lah kayak untuk lawan-lawannya itu seperti apa Kak? Iya, banyak yang goreng-goreng itu. Betul, jadi kita sangat sayangkan ya. Kita sangat sayang. banyak yang goreng-goreng gitu kan, jadi kesannya timbul ke bawahnya gitu juga, dari ke masyarakat juga ke bawah-bawah untuk kisruh juga kan. Iya. Jadi kita sangat sayangkan. Di dalam masa pemilu ini, negara kita butuh stabilitas politik yang tenang. Karena stabilitas politik yang tenang itu berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi. Kita bisa melihat di dalam berita bahwa rupiah melemah. Gara-gara apa? Ada isu-isu pemakzulan presiden lah, kemudian ada isu-isu puluhan menteri akan mundur, ada isu juga digoreng-goreng Menteri Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan akan mundur. Ini sangat berpengaruh bagi investor. Dan ini kita sangat rasakan, ya kan? Ekonomi kita menjadi terganggu, ya kan? Para investor menjadi takut untuk berinvestasi kepada di negara kita, negara Indonesia. Nah, yang rugi siapa? Ya kan, kembali kepada kita masyarakat yang rugi. Nah, para pengusaha menjadi ketar-ketir, ya kan, padahal kita membutuhkan stabilitas politik yang betul, masalah politik yang stabil untuk pertumbuhan ekonomi yang semakin bagus gitu. Pak, bagaimana strategi transformasi bangsa Indonesia yang menuju Indonesia Emas 2024 dan peran advokat untuk transformasi tersebut, strategi?
Dan secara digitalisasi kan Indonesia terkoneksi semakin ikhlas semakin maju, dan media sosial banyak yang menjatuhkan image, tapi alhamdulillah Pak Prabowo dan Pak Gibran tidak memfokuskan image itu kan. Itu strategi advokat untuk membantu secara cyber security, digitalisasi dan transportasi, strategi bangsa untuk advokat dan untuk negara. Ya, terima kasih. Jadi sebagaimana kita ketahui, fungsi daripada hukum itu kan tidak hanya terletak pada penegakan hukumnya, tapi hukum yang baik itu berfungsi juga memberikan kemanfaatan untuk kebaikan dan untuk perkembangan ekonomi suatu bangsa. Di mana ada di situ hukum yang baik, maka itu berbanding lurus dengan stabilitas ekonomi dan juga pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Kita boleh bisa bandingkan di negara-negara Eropa, rata-rata yang hukumnya bagus itu ekonominya pasti bagus. Jadi kita harapkan juga di negara kita, negara Indonesia, ketika Pak Prabowo nanti dan juga Pak Gibran terpilih menjadi presiden dan juga wakil presiden, kita maunya para advokat dilibatkan, ya kan, di dalam pembangunan bangsa negara kita ini. Dan advokat juga, organisasi advokat perlu diberikan penguatan, ya kan, bagaimana supaya para advokat ini dapat bersatu di dalam suatu wadah, ya kan. Jangan juga tercerai-berai, banyak organisasi advokat yang sekarang sudah mencapai ratusan, itu juga tidak bagus bagi persatuan advokat. Kalau kita bersatu para advokat ini, tentunya sumbangsihnya, ya kan, bagi hukum, kemanfaatannya nanti untuk kemajuan bangsa negara kita ini semakin lebih baik. Dalam deklarasi tadi juga kan Pak Prabowo ini juga memohon kepada para advokat untuk ikut serta memenangkan Prabowo Gibran. Tadi seperti apa Bang mendengarnya? Ya, itu kan sesuatu yang sesuatu hal yang wajar, ya kan. Tentunya setiap pendukung daripada capres cawapres 02, ya kan, semampunya ya harus bekerja untuk memenangkan jagoannya. Itu hal yang wajar, dan ketika kita para advokat juga diminta dalam melakukan itu, ya kita sudah jauh-jauh hari sudah melakukannya, ya kan. Nah, seperti apa yang harus kita lakukan, ya kan. Jadi para advokat itu tidak hanya mengkampanyekan ini pilih dong capres 02, cawapres 02 ini, tapi kita juga banyak melakukan counter hukum, ya kan, counter berita hoax, black campaign yang dilancarkan oleh tim ataupun pemilih 01 atau 03 terhadap 02. Jadi kita banyak melakukan counter bahwa itu beritamu itu berita yang menyesatkan, bahwa berita yang kau sampaikan itu berita yang tidak benar, berita hoax, ya kan, berita black campaign. Ya, sebenarnya kita para advokat pendukung 02 ini masih menggunakan apa aja nih, itikat yang baik. Sebenarnya bisa kita laporkan, karena itu ketika ada orang yang menyampaikan berita hoax atau black campaign kepada salah satu pasangan, itu melanggar daripada undang-undang pemilu. Kan ada 10 hal yang tidak boleh dilakukan, ya kan, dalam masa kampanye undang-undang pemilu nomor 7 tahun 2017. Oke, Kak Sinta juga sebagai advokat tadi mendengar Pak Prabowo ngomong seperti itu, jadi lebih semangat nggak sih untuk membantu buat supaya Prabowo? Mungkin terakhir ke harapannya untuk pasangan Prabowo Gibran seperti apa nih Kak? Harapannya semoga 02 menang. Pastinya ya, Pak ya. Jadi kita harapkan juga, harapan kita pasangan capres 02 Pak Prabowo Gibran menang, dan untuk kebaikan bangsa kita seperti janji daripada Pak Prabowo tadi, kalau bisa dia bisa merangkul tadi kan pihak-pihak yang berlawanan, ya kan, bagaimana supaya negara kita ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, bekerja bersama-sama untuk negara Indonesia yang hebat. Begitu. Tapi kalau tidak mau dirangkul juga mau jadi oposisi silakan, tapi menjadi oposisi yang sehat. Seperti kata beliau tadi, ya kan, negara demokrasi kita ini perlu juga check balancing, perlu juga ada orang yang memperingatkan, ya kan, supaya apa yang berjalan itu perlu dikritisi, ya kan, supaya tidak sewenang-wenang. Itu maksudnya beliau tadi yang saya tangkap. Nah, kenapa Prabowo mesti menang, loh? Kenapa Prabowo mesti menang? Karena Prabowo itu Tulus ya.
sepenuh hati juga. Karena keamanan juga di Indonesia pasti terjamin. Kalau Bapak, kenapa Prabowo mesti menang, Pak? Ya, ya kalau pertanyaannya saya agak apa ya, saya kritisi bukan mesti ya kan. Itu kalau mesti ini kan sesuatu yang apa ya, mesti. Tapi harapan kita menanglah gitu kan. Karena itu tadi apa yang sudah ditorehkan oleh Pak Jokowi selama ini adalah sesuatu yang baik, yang sudah kita rasakan ya kan. Infrastruktur apa di negara kita ini masif pembangunannya ya kan, itu salah satunya. Jalan tol, segala macam infrastruktur yang bersifat umum ya kan masih dilakukan oleh Pak Jokowi, dan itu yang harus dilanjutkan oleh Pak Prabowo dan juga Pak Gibran, dan itu sudah dijanjikan oleh mereka. Dan kita lihat juga bahwa dedikasi daripada Bapak Prabowo memang dia ingin berbakti ya kan, dia ingin berbakti untuk apa, untuk kebaikan daripada negara kita ini untuk jadi lebih baik. Begitu Pak. Oke.